Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di wawancara para alumni SMK Semak Bogor, sebuah sesi inspiratif yang menghadirkan para alumni untuk berbagi kisah mereka, pengalaman mereka setelah mereka lulus, serta perjalanan karir yang luar biasa. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang alumni yang telah sukses membangun usahanya dan aktif selaku pelaku wirausaha ya Kak. Langsung saja kita sambut Kak Hidayat. Selamat datang Kak, apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih Kak udah ngeluangin waktunya juga di sini di tengah kesibukannya dalam berwirausaha. Oke langsung aja nih Kak. Bisa nggak Kakak ceritain latar belakang pendidikan khususnya pas masih sekolah di Semakbo? Oke. Lulus Semakbo itu 2006 angkatan 48. Masuk 2002. 4 tahun. Masih 4 tahun sekarang kan? Masih 4 tahun. Jadi 2002 sampai 2006 alhamdulillah tidak ada tinggal kelas masih ada sistem berapa pada? Masih di kelas 10 Kak. Kelas 10 itu kelas berapa tuh? Kelas 1. Oh iya, kalau dulu kita 1, 2, 3, 4. Oh. Nggak ada kelas 10, 11 nggak ada. Oh, baru tahu Kak. Sekarang udah. Iya, kayak gitu. Waktu itu awal-awal bahkan kelas 10 dibilang kelas X. Oh, Iya. karena sangar juga. Romawi. Oke, jadi masuk Semakbo 2002, saya kebetulan dari luar kota. Kayaknya kebanyakan Semakbo rata-rata mungkin nggak banyak atau beberapa orang pasti di luar kota deh. Karena Semakbo biasanya sekolah keturunan. Iya betul. Sekolah keturunan. Iya betul. Jadi saya itu masuk Semakbo gara paman saya, temennya dulu ada kepala sekolah kita namanya Bapak Tanahuddin, kebetulan beliau sahabatnya. Akhirnya saya dimasukkan ke Semakbo. Kalau saya asalnya dari Jawa Tengah. Jadi ya mungkin seperti yang dialami beberapa rekan-rekan Semakbo ya ngekos gitulah. Berarti ngekos emang dari Jawa Tengah tuh di rumah aslinya Jawa Tengah. Aslinya di rumah dong. Emang Iya di di mana? Jawa Tengah. Rumah di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Terus ngekos ke sini ada Iya. struggle nggak Kak buat pindah waktu itu? Struggle-nya apa ya? Yang pertama karena beda ya, maksudnya beda gini. Kalau kita struggle dibilang, biasanya kan kalau ngkos tuh kuliah ya, SMA kuliah, lebih dewasa. Kita mah dulu SMP langsung SMA, masih bocah itu kan, masih bocah, jadi mungkin agak lebih apa ya? Kalau dibilang belum siap dilepas, mungkin belum siap dilepas itu sendiri. Cuma ya terlewati begitu saja. Karena banyak temennya. Di angkatan saya itu kayaknya yang asli Bogor kayaknya di bawah 10 orang. Oh, dari luar semua ya Kak? Iya, yang asli Bogor nih kayaknya kalau nggak 10, pokoknya nggak nyampe 20-an lah. Bang. Yes. Bahkan yang dari Ciheletnya, Cihelet dulu ya. Iya. Cuma 1 orang yang bisa. 1 orang. Yang warga lokalnya. Sisanya luar kota. Oke, kan kakak udah ceritain nih kurang lebih kehidupan saat masih di Semakbo. Sekarang kita pengen tahu nih Kak, apa kesibukan kakak saat ini dalam dunia wirausaha dan bidang usaha apa yang kakak lagi jalanin saat ini? Oh, oke. Kalau usaha, kebetulan saya bangun perusahaan kecil-kecilan lah. Bidangnya distributor. Cuma buy and sell, jadi bukan manufaktur ya. Buy and sell tuh kita impor barang, jual barang segala macam. Dan karena lulusan Semakbo, ya alhamdulillah ilmunya kepake, maka yang dijual adalah alat-alat laboratorium. Gitu. Alat instrumen ya Kak? Yes. Instrumen. Gelas ada? Alat gelas. Alat gelas itu side business. Yes. Instrumennya kita lebih ke arah instrumen dan consumables-nya. Consumables itu maksudnya spare part. Selanjutnya menjadi wirausaha tentu bukan pilihan yang mudah nih Kak. Apa yang jadi motivasi kakak saat ini sehingga milih buat kayaknya usaha aja deh? Jadi orang itu milih itu ada 2. Oh, oke. Terpaksa dan Jangan bilang terpaksa. Enggak terpaksa. Maksudnya orang itu pada nantinya itu ketika kita membuat pilihan itu ada yang di planning, ada yang tidak di planning. Kan kita pengen besok jadi apa segala macam. Kalau saya
lebih ke arah tidak terplanning sebenarnya. Tidak terplanning. Gimana bisa Ngalir apa sih? aja. Jadi dalam dunia bekerja ada yang namanya dipecat. Oh iya, mengerti. Iya, iya. Kalau saya dulu kena ini, kita bilangnya layoff ya. Ingat COVID kan COVID? Iya. Iya. Nah, COVID kebetulan di kantor saya yang sebelumnya waktu COVID ada pengurangan. Oh. Pas banget pas ada pengurangan, ya alhamdulillah dapat jatah pengurangan. Akhirnya terpaksa berusaha. Iya, Iya, benar. Tiap orang jalannya beda-beda. Maksudnya ada yang lebih cocok bekerja, ada yang lebih cocok gimana. Tapi kalau menurut saya pribadi, alhamdulillah karena pas pas wirausaha malah ya lebih oke lah gitu, lebih oke lah daripada ini. Tapi tidak semua bisa disamaratakan. Yang bekerja pada ini juga banyak banget. Oke, selanjutnya selama menjadi pengusaha artinya kan udah ada nih naik turunnya gitu, pengalamannya udah banyak. Kira-kira pengalaman apa nih yang paling berkesan di kehidupan kakak selama menjadi wirausaha? Ya. Yang pasti awal sih. Oh iya. Awal dari biasa bekerja, bergaji bulanan, tiba-tiba harus ada sesuatu hal, intinya apapun itu mungkin rekan-rekan ada yang ngalamin juga dipecat segala macam. Nah itu tantangan terbesar di situ. Karena di satu tahun terutama di awal pas kita dipecat sih, mikirnya gini nih, mau ngelamar lagi atau gimana gitu kan. Usia masih oke lah buat kerja ini masih oke tuh. Set kita usaha pelan-pelan, oh ternyata ada value-nya di sini. Dapat tawaran lagi dari perusahaan lain. Pak, ini Pak mau join kita segala macam. Di situ kan kita harus milih. Oh, iya. Nah, katanya pengusaha itu kebentuknya malah di situ. Ketika dia dikasih pilihan yang mungkin notabene pilihannya itu lebih bagus, dia itu mau mengusahakan apa yang dia usahakan atau enggak. Katanya jatuhnya kenanya salah satu ujiannya pengusaha itu yaitu kan kalau usaha itu kan sebenarnya bukan sekedar kita dapat profit, tapi lebih ke arah bagaimana kita ngebangun suatu pondasi lah. Bisa aja dulu saya kepikiran loh kayak ada tawaran kesini apa kerja lagi ya gitu ya. Itulah bila bingung harus. Iya, kalau kerja anak-anak gimana? Kan waktu udah ada tim anak-anak gimana? Nggak bisa dilepas. Struggle di situ. Kalau begitu, apakah ada saran atau pesan yang ingin kakak sampaikan kepada adik-adik kelas seperti kita, khususnya yang ingin mencoba ke bidang wirausaha nih kak? Waduh. Apa ya? Ya pokoknya nanti ya kalau pas sudah lulus ya, kita tuh cara pandang kita melihat sesuatu tuh akan dipengaruhi kedewasaan diri kita. Maksudnya kedewasaan diri kita salah satu yang usia ya. Tidak jadi patokan, maksudnya gini, kadang ada orang tua tapi cara berpikir sudah dewasa, cara melihat dunia sudah dewasa. Ada orang yang masih kecil tapi cara memandang dunia ini sudah dewasa. Nah paling yang pada baru lulus, kalian masih punya waktu untuk tersesat gitu loh. Iya loh, itu tersesat loh. Kita mau di sini masih punya waktu untuk tersesat. Masih punya, kalau di game itu nyawanya masih ada lah, hatinya masih ada lah. Maka gunakanlah itu, maksudnya nanti pada ujungnya nanti akan terfilter sendiri kita ini mau kemana sebenarnya sih. Kayaknya kalau saya lihat sekarang nih anak-anak SMA sekarang mungkin lebih punya banyak pilihan daripada kita yang jurusan-jurusan yang dulu gitu. Iya, lebih banyak punya pilihan kayaknya loh. Karena sekarang industri kan makin macam-macam kan. Tapi bagaimana cara kita menanggapinya? Kita terlalu banyak pilihan juga repot loh. Nggak fokus juga. Nah gitu maksudnya loh. Tapi di awal-awal lulus ya boleh lah. Masih pada ya mungkin masih idealis. Oh saya pengen di sini. Tapi nanti akan kita dipentokkan dengan suatu keadaan yang mungkin memaksa kita berubah atau apa. Jadi punya prinsip tapi fleksibel lah gitu. Betul. Nanti udah makin dewasa lagi, mungkin udah menikah nanti beda lagi cara pandangnya. Tapi ya buat yang muda-muda pokoknya tahun-tahun pertama
silakanlah gunakan untuk explore. Catat, catat. Explore. Explore diri Anda. Iya. Karena kalau sudah tua susah. Iya, bisa banget. Oke kak, nih terakhir nih kira-kira apa harapan kakak terhadap perkembangan dunia wirausaha di Indonesia ini khususnya pada generasi muda kayak kita? Oke. Kalau dibilang di dunia wirausaha berarti global ya. Iya. Untuk saat itu generasi muda ya. Ya itu tadi punyalah. Jadi jangan berwirausaha atau berbisnis itu hanya untuk mengambil keuntungan. Jadi kalau cuma mengambil keuntungan kita tidak akan punya. Jadi so dewasa banget sebenarnya sih. Tapi betul, saya soalnya ngobrol sama orang yang lebih senior seperti itu loh. Jadi katanya ketika berbisnis, tipe bisnis itu ada beberapa. Ada satu yang mereka mengandalkan mereka itu tidak mengikuti pasar. Apa yang dia punya ditawarkan. Atau sistem kedua kan, apa yang pasar cari kita provide. Ya kan? Tapi kalau saya sendiri lebih milih kita bisnis itu harus punya jati diri. Misalnya kalau ditanya PT ini sebenarnya jual apa sih? Sebenarnya produknya apa sih? Kita udah tahu, oh pasti produk ini. Contoh kalau dibilang Honda, Iya. jualannya apa? Otomotif lah. Otomotif kan, ya kan? Misal Yamaha, Mirip Iya. Honda. udah. Tapi dia juga ada produk musik, Produk sendiri. musik ya. Gitar. Jadilah pengusaha yang mempunyai prinsip dalam hidupnya. Gitu. Jangan sampai kita nggak tahu apa yang kita jual atau kita cuma lihat pasar ini bagus segala macam. Nah ini opini pribadi ya. Karena anak muda zaman sekarang tadi pilihannya terlalu banyak. Jangan sampai bikin jadi bumerang juga sih kak. Bakal jadi boros juga kalau tidak bisa mengolahnya. Ataupun mungkin ada yang bisnis seperti itu tadi sukses juga, ada juga mungkin. Oh iya sih. Kalau saya pribadi berharapnya punya karakter masing-masing. Usaha pun punya karakter. Gitu loh. Jangan diembat semua. Iya. Baik, terima kasih banyak untuk Terima kasih kisah-kisahnya, pengalamannya yang dibagikan kepada kita dan juga nanti menonton. Penonton. Iya, nonton. Nanti tonton. Itu waktu dan inspirasi yang udah kakak kasih buat kita nih udah disampaikan juga. Semoga usaha yang dijalani sama kakak ini semakin sukses dan berkembang. Bisa membantu banyak orang. Amin. Itu saya pengen doa seperti itu. Iya. Jadi kalau pas saya ditonton langsung cepet doain biar bisa membantu banyak orang. Gitu ya. Benar. Iya. Manfaat banget. Terus nanti juga cerita kakak jadi motivasi untuk adik-adik kelasnya nanti Iya, yang amin. berwirausaha. Dan gak ragu juga buat ngejar mimpinya karena pasti yang namanya struggle pasti ada ya kak. Pasti ada. Betul. Saya bilang pasti ada dengan keyakinan. Iya. Kalau mulus-mulus aja. Aduh. Apalagi di dunia wirausaha ini ya kak. Terima kasih kak. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih. Terima kasih banyak. Iya. Udah, tutup aja. Oke, sekian wawancara kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.